Senja turun perlahan di atas kota Madinah ketika Harits bin Umair berdiri di hadapan Rasulullah. Angin sore membawa aroma kurma dan pasir yang hangat, sementara warna langit berubah tembaga. Para sahabat yang berada di sekitar masjid memandang dengan rasa hormat saat Rasulullah memanggil Harits, seorang laki-laki yang dikenal teguh, lembut hati, namun memiliki keberanian yang memancar dari sikap tubuhnya. Ia datang dengan langkah tenang, tetapi di dalam hatinya ia sudah merasakan bahwa tugas yang akan diembannya bukan tugas biasa. Rasulullah memandangnya dengan mata yang selalu memancarkan kebijaksanaan. "Wahai Harits," ujar beliau dengan suara lembut namun penuh ketegasan, "aku akan mengutusmu membawa suratku kepada penguasa wilayah Syam. Engkau akan menempuh perjalanan yang panjang dan engkau membawa pesan yang benar. Sampaikanlah dengan penuh kejujuran, karena aku tidak mengutusmu kecuali untuk menyeru mereka kepada kedamaian dan hidayah." Harits menundukkan kepalanya dengan hormat. "Aku menerima amanah ini dengan sepenuh jiwa, wahai Rasulullah. Selama aku masih bernafas, tidak akan aku khianati tugas yang dibebankan kepadaku." Rasulullah meletakkan tangan beliau di bahu Harits. Sentuhan yang penuh kasih itu terasa seperti kekuatan yang mengalir. "Berhati-hatilah dalam perjalananmu. Engkau pergi membawa pesan kebenaran, dan Allah senantiasa bersama orang yang menegakkan amanah." Harits menjawab, "Aku menyerahkan diriku sepenuhnya kepada perlindungan Allah." Dengan hati yang mantap, Harits berangkat meninggalkan Madinah. Ia menunggang unta dengan langkah perlahan, namun penuh arah. Gurun pasir yang luas terbentang di depannya, tidak bertepi, seperti hamparan emas yang berkilau di bawah cahaya matahari. Pada siang hari, panas membakar kulit, tetapi ia terus maju. Pada malam hari, langit penuh bintang menjadi atapnya, dan ia memandangi bintang itu sambil menggenggam erat surat Rasulullah yang menjadi alasan seluruh perjalanan panjang ini. Beberapa hari berlalu. Harits melewati lembah, gunung batu, dan desa-desa kecil. Ia berbicara dengan dirinya sendiri di dalam hati. "Wahai diriku, jangan gentar. Ini adalah jalan yang telah Allah pilihkan untukmu. Jika engkau gugur di jalan ini, engkau gugur dalam keadaan membawa risalah." Namun, suatu hari ia masuk ke sebuah wilayah yang berada di bawah kekuasaan Syurahbil bin Amr al-Ghassani. Wilayah itu tampak damai, tetapi suasana hatinya berubah ketika ia melihat para penjaga yang menatapnya dengan tatapan curiga. Salah satu penjaga, seorang laki-laki besar, bertubuh tegap, menghentikan langkah untanya. "Berhenti!" seru penjaga itu dengan suara lantang. "Siapa engkau dan apa tujuanmu datang ke wilayah ini?" Harits menjawab dengan penuh ketenangan, "Aku adalah utusan Rasulullah. Aku membawa surat kepada penguasa Syam. Izinkan aku melewati wilayah ini." Para penjaga itu saling berpandangan dan mulai berbisik. Salah seorang dari mereka berkata, "Ikutlah bersama kami. Penguasa wilayah ini harus memutuskan apa yang akan dilakukan terhadapmu." Harits merasakan keganjilan, namun ia tetap mengikuti mereka. Ia adalah utusan resmi, dan utusan tidak boleh diganggu. Begitulah aturan yang sudah dikenal bangsa-bangsa sejak lama. Ia tidak menyangka bahwa di wilayah ini aturan itu tidak akan dihormati. Ia digiring ke hadapan Syurahbil. Penguasa itu duduk di atas singgasana rendah dengan jubah panjang menghiasi tubuhnya. Sorot matanya tajam, seakan menembus Harits sampai ke dasar jiwa. "Siapa engkau?" tanya Syurahbil dengan nada yang berat. "Aku utusan Rasulullah membawa surat damai kepada penguasa Syam," jawab Harits tanpa menundukkan pandangan. Syurahbil mengernyit. "Engkau datang membawa surat dari lelaki yang mengaku diutus oleh Tuhan. Engkau datang kepada kami dengan membawa ajaran yang tidak aku terima." Harits menjawab dengan ketegasan yang lahir dari iman. Beliau tidak mengaku. Beliau memang diutus oleh Allah. "Aku datang bukan untuk memaksa. Aku hanya membawa amanah." Syurahbil berdiri, wajahnya memerah. "Berani benar engkau masuk ke wilayahku
tanpa izin membawa pesan dari orang yang aku anggap musuh. Utusan atau bukan utusan, aku tidak peduli. Harits tetap tenang. Terserah apa yang engkau pikirkan tentangku. Tugasku hanya menyampaikan. Aku tidak memaksa engkau menerima pesan itu. Dan membunuh seorang utusan adalah kejahatan besar yang tidak dilakukan bangsa manapun. Namun, hati Syurahbil telah tertutup. Ia mengangkat tangannya dan berteriak, "Pengawal, tangkap dia! Bunuh dia sekarang juga!" Para pengawal menarik Harits. Namun, sebelum pedang itu diayunkan, Harits berkata dengan suara lirih, "Ya Allah, Engkau Maha mengetahui niatku. Aku hanya menjalankan amanah. Jika kematian menjemputku di sini, terimalah pengorbananku sebagai ibadah dan bukti cintaku kepada Rasul-Mu." Pedang pun diayunkan. Darah Harits jatuh membasahi tanah Syam. Hari itu, bumi menjadi saksi gugurnya satu-satunya utusan Rasulullah yang dibunuh saat menjalankan tugas damai. Kabar itu akhirnya sampai ke Madinah. Seorang pengembara yang menyaksikan peristiwa itu menyampaikan berita tersebut kepada Rasulullah. Wajah Rasulullah berubah. Ada kesedihan, ada kemarahan, ada luka mendalam yang tidak terlihat tetapi terasa oleh semua orang di ruangan itu. Zaid bin Haritsah yang sangat mencintai Rasulullah maju dan berkata dengan suara bergetar, "Wahai Rasulullah, apakah benar Harits bin Umair dibunuh?" Rasulullah menjawab berat, "Benar, dan tidak pernah seorang utusan dibunuh kecuali dia. Pembunuhan ini tidak bisa dibiarkan." Para sahabat lain menundukkan kepala mereka. Ja'far bin Abu Thalib menatap Rasulullah dengan sorot mata penuh tekad. Abdullah bin Rawahah mengepalkan tangannya, seakan api berkobar di dalam dirinya. Rasulullah berdiri dan berkata, "Kita akan mengutus pasukan yang akan membawa balasan terhadap kezaliman ini. Kalian akan berangkat ke Mu'tah." Para sahabat berdiri serentak, tetapi Rasulullah melanjutkan dengan penunjukan panglima. Pemimpin pasukan adalah Zaid bin Haritsah. Jika Zaid gugur, maka Ja'far bin Abu Thalib menggantikannya. Jika Ja'far gugur, maka Abdullah bin Rawahah menggantikannya. 3 nama itu langsung menggetarkan hati semua orang. Mereka adalah 3 jiwa yang dicintai Rasulullah. Di malam sebelum keberangkatan, Zaid berbincang dengan Ja'far di bawah cahaya api unggun. Ja'far berkata, "Wahai Zaid, engkau tampak memikirkan banyak hal." Zaid menjawab, "Aku hanya memikirkan kehormatan menjadi orang pertama yang diperintahkan Rasulullah dalam pasukan ini. Dan aku memikirkan kemungkinan aku tidak kembali." Ja'far tersenyum lembut. "Jika kita gugur di jalan yang paling mulia. Jika kita kembali dengan membawa ridha." Abdullah bin Rawahah datang dan duduk bersama mereka. Ia berkata, "Aku takut satu hal." Zaid bertanya, "Apa itu?" "Aku takut bukan kepada kematian, tetapi takut jika hatiku tidak cukup ikhlas ketika pedang diayunkan." Ja'far menepuk bahunya. "Wahai Abdullah, niatmu saja sudah cukup membuatmu lebih ikhlas daripada banyak orang." Mereka bertiga saling menatap. Tidak ada rasa takut. Yang ada hanyalah ketenangan yang lahir dari iman yang teguh. Perjalanan menuju Mu'tah pun dimulai, dan pertempuran besar yang akan dicatat sejarah sebagai salah satu pertempuran paling heroik dalam dunia Islam itu menanti mereka di ujung jalan. Pasukan Muslim bergerak meninggalkan Madinah pada pagi hari yang cerah. Cahaya matahari memantul di atas pasir yang tenang, sementara langkah kaki para sahabat terdengar mantap dan teratur. Zaid bin Haritsah berjalan di depan, wajahnya tegas namun lembut, karena ia menyadari bahwa pasukan yang dipimpinnya bukan pasukan biasa. Mereka membawa pesan mulia dan balasan terhadap kezaliman yang begitu menusuk hati Rasulullah. Di sepanjang perjalanan, para sahabat saling berbicara satu sama lain.
Ada yang berbicara dengan suara lembut, ada pula dengan suara tegas yang penuh semangat. Namun, pada malam harinya, ketika unggun api menyala, suasana menjadi lebih hening. Hanya suara angin gurun yang terdengar berdesir pelan. Pada suatu malam, Ja'far bin Abu Thalib duduk sambil memandangi bintang-bintang. Abdullah bin Rawahah datang menghampirinya. "Engkau tampak termenung, wahai Ja'far," katanya. Ja'far tersenyum kecil. "Aku hanya memikirkan betapa luasnya kerajaan Allah. Di bawah langit seperti ini, aku merasa kecil, tetapi aku juga merasa bahwa setiap langkah kita diperhatikan olehnya." Abdullah duduk di sampingnya. "Aku merasakan hal yang sama. Aku tidak tahu apakah aku akan kembali, namun aku juga tidak takut. Aku hanya ingin saat pedang terangkat, hatiku benar-benar berserah." Ja'far menoleh padanya. "Allah mengetahui niatmu lebih daripada yang engkau ketahui tentang dirimu sendiri." Zaid yang duduk tidak jauh dari mereka bergabung dalam percakapan itu. "Wahai sahabatku, perjalanan ini bukan perjalanan biasa. Kita bukan mengejar kemenangan dunia. Kita datang untuk menegakkan kehormatan risalah. Jika kita harus mengorbankan hidup kita, semoga Allah menerima pengorbanan itu." Mereka saling memandang, dan pada wajah masing-masing terlihat keteguhan yang jarang dimiliki manusia biasa. Seolah mereka bertiga telah menyerahkan hidup mereka jauh sebelum pedang pertama diangkat. Hari demi hari berlalu, hingga akhirnya mereka tiba di dekat daerah Mu'tah. Di sana mereka mendengar kabar bahwa pasukan Romawi dan sekutu mereka telah berkumpul dalam jumlah besar. Jumlah mereka sangat banyak, mencapai puluhan ribu, jauh melebihi pasukan Muslim yang hanya berjumlah ribuan. Beberapa sahabat merasa gentar. Mereka berkumpul dan berdiskusi dengan penuh kegelisahan. Salah seorang sahabat berkata, "Wahai Zaid, jumlah mereka sangat besar. Mereka datang dengan kekuatan yang tidak bisa kita bandingkan. Apakah kita tidak mengirim utusan kembali kepada Rasulullah untuk meminta keputusan?" Seorang sahabat lain menambahkan, "Benar, kita datang bukan dengan jumlah yang seimbang. Kita bukan pasukan besar. Jika kita bertarung, ini mungkin menjadi akhir bagi kita semua." Zaid menatap mereka dengan wajah yang tidak gentar. "Wahai saudara-saudaraku, kita datang bukan untuk menghitung jumlah musuh. Kita datang untuk membela kehormatan seorang utusan yang dibunuh. Kita datang dengan perintah dari Rasulullah, dan aku tidak akan kembali sebelum menjalankan perintah itu." Ja'far berdiri dan berkata dengan suara lantang, "Wahai kaum muslimin, sejak kapan jumlah musuh membuat kita takut? Kita berperang bukan karena banyaknya pasukan kita, tetapi karena kebenaran yang kita bela. Jika kita gugur, maka kita gugur dengan kehormatan. Jika kita menang, maka itu adalah karunia Allah." Abdullah bin Rawahah maju selangkah, matanya menyala oleh semangat. "Wahai sahabat-sahabatku, demi Allah yang memegang jiwa-jiwaku, sungguh apa yang kalian takutkan? Surga terbuka bagi mereka yang berjuang dengan ikhlas. Kita tidak akan hidup selamanya di dunia ini. Jika hari ini adalah hari akhir kita, maka biarlah kita menghadap Allah dengan membawa amal yang paling mulia." Kata-kata itu menyentuh hati semua orang. Ketakutan berubah menjadi tekad. Pasukan Muslim kembali berdiri dengan semangat yang menyala. Keesokan paginya, matahari terbit dengan warna merah. Pasukan Muslim mulai bergerak dengan barisan rapi. Zaid membawa panji Rasulullah di tangannya. Ia menatap pasukan Romawi yang jumlahnya sangat besar, namun wajahnya tetap tegar. Ketika pasukan Romawi mulai bergerak, tanah bergetar oleh langkah kaki mereka. Suara terompet perang menggema di udara. Namun pasukan Muslim tetap teguh pada posisi mereka. Zaid menoleh kepada pasukannya dan berkata, "Wahai kaum muslimin,
seranglah dengan menyebut nama Allah, kebenaran bersama kita. Pertempuran pun dimulai. Pedang bertemu pedang, tombak menghantam tameng. Suara takbir menggema di tengah dentang besi. Zaid bin Haritsah mengibarkan panji Rasulullah tinggi-tinggi. Ia maju tanpa ragu. Setiap langkahnya seperti langkah seorang laki-laki yang sudah siap bertemu Tuhannya. Ia menerjang barisan musuh dengan keberanian yang membuat banyak prajurit muslim terpana. Namun, jumlah musuh terlalu besar. Pedang demi pedang menghantam tubuhnya. Namun, Zaid tidak melepaskan panji itu. Ia terus maju hingga akhirnya sebuah tombak menembus tubuhnya. Ia tersungkur, tetapi tangannya tetap menggenggam panji itu sampai nafas terakhir. Dan ketika ia jatuh ke tanah, pasukan muslim menangis. Ja'far bin Abu Thalib segera maju mengambil panji itu. Ia memegangnya dengan kedua tangannya, lalu berkata, "Wahai Zaid, aku akan melanjutkannya." Ja'far menerjang musuh dengan keberanian luar biasa. Ketika tangan kanannya tertebas, ia memegang panji dengan tangan kirinya. Ketika tangan kirinya tertebas, ia mendekap panji itu dengan kedua lengannya yang tersisa. Ia bertarung dengan tubuhnya sendiri, hingga akhirnya ia gugur dalam keadaan penuh luka. Tetapi ia tidak pernah membiarkan panji itu jatuh ke tanah. Pasukan muslim kembali menangis. Abdullah bin Rawaha maju dengan wajah pucat. Ia sempat ragu sejenak, dan ia berkata kepada dirinya sendiri, "Wahai diriku, apa yang membuatmu takut? Engkau selalu menginginkan surga, tetapi ketika surga mendekat kepada dirimu, engkau malah mundur." Ia pun berteriak dan maju membawa panji itu. Ia bertarung dengan sepenuh jiwa, hingga akhirnya ia pun gugur sebagai syahid. Pasukan muslim hari itu kehilangan 3 panglima terbaik mereka. Langit Mu'tah menjadi saksi pengorbanan yang tidak terlupakan. Debu pertempuran belum sempat turun sepenuhnya ketika Abdullah bin Rawaha gugur. Namun gemuruh perlawanan pasukan Romawi semakin membesar. Angin gurun membawa bau darah dan besi, sementara langit Mu'tah tampak seolah ikut berduka. Di tengah kekacauan itu, pasukan muslim sempat kehilangan arah. Panji Rasulullah terkulai beberapa detik, dan detik itu terasa sangat panjang bagi setiap prajurit yang melihatnya. Mata mereka memerah, dada mereka sesak, karena kehilangan 3 panglima yang begitu dicintai hanya dalam 1 hari adalah pukulan yang amat berat. Di tengah kekacauan itu, beberapa sahabat berteriak, "Siapa yang akan memegang panji? Siapa yang akan memimpin kita?" Suara mereka bukan seruan ketakutan, tetapi seruan agar ada seseorang yang dapat kembali mengikat barisan mereka yang mulai merenggang. Saat itu, Khalid bin Walid yang masih baru dalam barisan kaum muslimin melangkah maju. Wajahnya tegas, matanya tajam seperti elang yang mengawasi mangsanya. Ia memegang panji itu dengan kedua tangannya, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi, sehingga seluruh pasukan dapat melihat panji Rasulullah berkibar lagi di tengah medan pertempuran. Dengan suara lantang yang menembus hiruk-pikuk perang, Khalid berseru, "Wahai kaum muslimin, aku yang akan memimpin kalian sekarang." Kumpulkan barisan kalian, jangan biarkan musuh menembus kita. Para sahabat segera merapat kembali. Mereka mengenali kemampuan Khalid dalam strategi dan ilmu perang. Walaupun ia belum lama masuk Islam, semua orang tahu bahwa ia seorang jenius dalam taktik perang. Ketika panji kembali berkibar tegak di atas tangan Khalid, seolah ada semangat baru yang mengalir di tubuh setiap prajurit muslim. Khalid menatap formasi musuh yang sangat besar. Ia bisa melihat pasukan Romawi dan sekutu mereka membentang sejauh mata memandang. Jumlah mereka seperti lautan yang tidak berujung. Namun, ia tidak gentar. Ia justru melihat kelemahan kecil yang dapat dimanfaatkan. Ia berkata,
kepada para komandan kecil di sekelilingnya. Dengarkan aku baik-baik. Kita tidak mungkin menang dengan serangan langsung. Jumlah mereka terlalu besar, tetapi kita bisa membuat mereka mengira bahwa bala bantuan kita datang dari belakang. Kita akan mengubah susunan pasukan kita sebelum matahari terbenam agar tampak berbeda di mata musuh. Para sahabat mendengarkan dengan penuh perhatian. Khalid melanjutkan, aku ingin sayap kiri berpindah ke kanan, sayap kanan berpindah ke kiri, bagian depan berpindah ke belakang, dan belakang ke depan. Ketika formasi kita berubah, musuh akan melihat wajah-wajah baru dan mengira bala bantuan telah datang. Dengan begitu, mereka akan ragu untuk meneruskan tekanan. Salah seorang sahabat berkata, wahai Khalid, apakah engkau yakin strategi ini bisa mematahkan kepercayaan diri mereka? Khalid menjawab dengan suara yakin, dalam perang, keraguan musuh adalah kemenangan pertama bagi kita. Para sahabat mengangguk dan perintah itu segera dilaksanakan. Pasukan Muslim berubah posisi dengan cepat, bergerak seperti ombak yang bergulung, tanpa kebingungan. Ketika matahari mulai condong, pasukan Romawi yang melihat perubahan formasi itu benar-benar terkejut. Mereka berbisik satu sama lain. Lihatlah, pasukan baru telah datang, seru salah satu prajurit Romawi. Yang lain berkata, jumlah mereka bertambah, dari mana mereka datang? Kebingungan mulai menyebar di antara barisan musuh. Khalid melihat keraguan itu dari kejauhan, dan ia tersenyum tipis. Ketika malam tiba, pertempuran berhenti sementara karena kedua pihak memilih menarik diri untuk mengatur ulang posisi. Pada malam itu, pasukan Muslim berkumpul di sekitar api unggun. Udara dingin menggigit kulit mereka, tetapi hati mereka lebih dingin lagi karena kehilangan 3 panglima terbaik. Seorang sahabat menangis dan berkata, wahai saudaraku, Zaid telah gugur, Ja'far telah gugur, Abdullah telah gugur. Bagaimana mungkin hati kita mampu menerima semua ini? Sahabat lainnya menjawab dengan lirih, mereka telah pergi menghadap Allah dengan kehormatan terbesar. Tidak ada kematian yang lebih mulia daripada kematian mereka. Khalid duduk tidak jauh dari mereka. Wajahnya serius. Ia memandangi panji Rasulullah yang tergeletak di sampingnya. Ia menyentuh kain itu dengan lembut, seakan berbicara kepada para panglima yang telah gugur. Wahai Zaid, wahai Ja'far, wahai Abdullah, katanya dalam hati, aku bukan penerus kalian dalam keutamaan, tetapi izinkan aku menjadi penerus kalian dalam tugas. Ketika fajar menyingsing, pasukan Muslim kembali bersiap. Namun hari itu, Khalid menerapkan strategi lain. Ia memimpin pasukan dengan serangan cepat dari berbagai arah, bukan untuk menghancurkan musuh, tetapi untuk membuka jalan agar pasukan dapat mundur dengan teratur. Ia tidak ingin pasukan Muslim habis terbantai karena tugas utama sudah selesai. Kehormatan Islam telah ditegakkan dan balasan terhadap pembunuhan utusan telah disampaikan. Pasukan Romawi kebingungan melihat taktik Khalid. Mereka melihat serangan yang datang dari kanan, lalu tiba-tiba dari kiri, lalu dari depan. Mereka tidak mampu membedakan apakah pasukan Muslim hendak menyerang penuh atau hendak mundur secara teratur. Keraguan itu menjadi tameng bagi kaum muslimin. Akhirnya, Khalid berhasil membawa pasukan keluar dari kepungan musuh dan kembali menuju tanah Arab. Ketika pasukan Muslim tiba kembali di Madinah, banyak orang menyambut mereka dengan sorak dan air mata. Namun beberapa orang tidak memahami strategi itu. Mereka berkata, mereka kembali membawa kekalahan. Namun, Rasulullah berkata kepada mereka, bukan, mereka adalah para pahlawan. Dan Khalid adalah pedang dari pedang-pedang Allah yang menolong agamanya. Sejak hari itu, Khalid mendapat julukan pedang Allah. Namun ia tidak pernah membanggakan dirinya. Ia selalu berkata, aku hanya seorang hamba Allah yang menjalankan tugas. Sementara itu, kisah Zaid, Ja'far, dan Abdullah tidak pernah padam dalam ingatan kaum muslimin. Mereka dikenang sebagai 3 panglima yang lebih memilih syahid daripada hidup panjang tanpa kemuliaan. Di Mu'tah, tanah itu menjadi saksi bagaimana iman bisa membuat manusia lebih kuat daripada ketakutan.
lebih besar daripada pasukan sebesar apapun, dan lebih kukuh daripada batu-batu gunung. Di Madinah, berita kepulangan pasukan Muslim dari Mu'tah tersebar cepat. Orang-orang keluar dari rumah mereka, berdiri di sisi jalan, menunggu kedatangan pasukan yang telah melewati cobaan berat itu. Namun, wajah-wajah yang mereka lihat bukan wajah para panglima yang berangkat dengan penuh semangat beberapa minggu lalu. Tidak ada lagi Zaid yang selalu tersenyum lembut. Tidak ada lagi Ja'far yang senantiasa menenangkan setiap orang dengan kata-katanya. Dan tidak ada lagi Abdullah yang selalu membawa syair-syair penguat hati. Yang kembali adalah pasukan yang membawa kenangan, air mata, dan kisah kepahlawanan yang tidak tertandingi. Ketika pasukan Muslim memasuki kota, beberapa penduduk Madinah yang tidak memahami hakikat pertempuran itu meneriaki mereka, "Wahai orang-orang yang kembali, kalian kembali dari medan perang. Kalian telah melarikan diri." Kata-kata itu menusuk, tetapi pasukan Muslim tidak membalas. Mereka menundukkan kepala, bukan karena malu, tetapi karena hati mereka masih berada di Mu'tah, di antara debu, darah, dan tubuh para syuhada. Khalid bin Walid berjalan di barisan paling depan. Ia tidak menampakkan kemarahan. Ia hanya menunduk dengan wajah tenang, seolah menerima hinaan itu sebagai ujian kesabaran. Namun, beberapa sahabat lain tidak mampu menahan diri. Salah seorang dari mereka mendekati kelompok orang yang berteriak dan berkata dengan suara bergetar, "Wahai penduduk Madinah, apakah kalian mengetahui apa yang kami lihat di Mu'tah? Apakah kalian tahu bahwa Zaid gugur dalam keadaan memegang panji Rasulullah dengan seluruh kekuatannya? Apakah kalian tahu bahwa Ja'far kehilangan kedua tangannya tetapi tetap melindungi panji itu dengan tubuhnya? Apakah kalian tahu bahwa Abdullah maju setelah melihat kedua sahabatnya gugur tanpa rasa gentar?" Namun, orang-orang itu tetap tidak mengerti. Khalid menghentikan langkahnya dan berkata lirih kepada sahabat itu, "Biarkan mereka. Mereka tidak mengetahui apa yang kita ketahui. Jangan membalas kata-kata mereka dengan kemarahan. Hari akan tiba ketika mereka memahami." Ketika pasukan mendekati Masjid Nabawi, Rasulullah telah menunggu. Wajah beliau dipenuhi raut sedih, namun ada cahaya keteguhan di mata beliau. Ketika melihat pasukan datang, beliau berdiri. Semua orang diam. Yang terdengar hanyalah langkah kaki para prajurit yang mendekat. Rasulullah memandang mereka satu persatu. Lalu beliau menatap Khalid dengan senyum lembut. "Engkau tidak melarikan diri," kata beliau. "Engkau kembali dengan membawa kemenangan yang Allah bukakan. Engkau adalah pedang dari pedang-pedang Allah." Kata-kata itu seketika meruntuhkan semua kecaman yang ditujukan kepada pasukan Muslim. Orang-orang yang tadi mencaci mereka menunduk malu, tetapi Rasulullah tidak menyalahkan mereka. Beliau hanya mengangkat tangan dan memberikan doa untuk seluruh pasukan. Namun, kabar gugurnya Zaid, Ja'far, dan Abdullah menyebar cepat. Keluarga mereka mendengarnya, dan tangisan memenuhi udara Madinah. Tidak ada keluarga yang merasa kehilangan lebih besar daripada keluarga Ja'far. Rasulullah segera menuju rumah Ja'far. Ketika beliau tiba, beliau mendengar suara tangis istri Ja'far dan anak-anaknya. Rasulullah mengetuk pintu dengan halus. Asma binti Umais membuka pintu dengan mata bengkak penuh air mata. Ketika ia melihat Rasulullah, ia tidak dapat menahan tangisnya. "Wahai Rasulullah," katanya dengan suara patah, "aku telah kehilangan Ja'far. Bagaimana aku bisa hidup tanpa dia?" "Wahai Asma, bersabarlah. Allah telah menggantikan kedua tangan Ja'far dengan dua sayap di surga, dan ia terbang bersama para malaikat." Anak-anak Ja'far berdiri di dekat kaki Rasulullah.
wajah mereka belum sepenuhnya memahami, tetapi mereka merasa kehangatan ayah mereka telah hilang. Rasulullah mengusap kepala mereka satu persatu. Air mata beliau jatuh tanpa suara, karena kesedihan beliau terhadap Ja'far sangat dalam. Ja'far adalah sepupu beliau, saudara beliau, sahabat beliau, dan salah satu orang pertama yang membela Islam. Sementara itu, rumah Zaid juga dipenuhi tangis. Rasulullah datang membawa ketenangan. Putra Zaid, Usamah, memeluk beliau dengan erat. Rasulullah berkata kepada Usamah, "Ayahmu adalah salah satu orang yang paling aku cintai, dan aku mencintaimu sebagaimana aku mencintai dia." Di rumah Abdullah bin Rawaha, istrinya menangis sambil mengingat syair-syair indah yang sering dibacakan suaminya sebelum tidur. Abdullah adalah penyair, mujahid, dan sosok yang lembut namun sangat tegas dalam membela agama. Rasulullah menghibur keluarga itu dengan kata-kata yang menyejukkan hati. Beberapa hari setelah kepulangan pasukan Mu'tah, satu demi satu sahabat datang kepada Rasulullah untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka bercerita tentang bagaimana Zaid maju dengan wajah yang memancarkan keberanian, bagaimana Ja'far tidak melepaskan panji meski tangan-tangannya terputus, dan bagaimana Abdullah maju dengan syair yang menggugah jiwa. Rasulullah mendengarkan semuanya dengan penuh perhatian. Sesekali beliau menunduk, sesekali air mata jatuh, dan sesekali beliau mengucapkan kalimat doa. Para sahabat melihat bahwa luka itu tidak hanya mereka rasakan, tetapi juga sangat dirasakan oleh Rasulullah. Beberapa sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah pertempuran Mu'tah adalah kekalahan atau kemenangan?" Rasulullah menjawab, "Itu adalah kemenangan. Kemenangan bagi mereka yang gugur sebagai syahid, kemenangan bagi mereka yang kembali dengan selamat membawa kehormatan, dan kemenangan bagi Islam yang tidak pernah tunduk pada kezaliman." Setelah beberapa waktu berlalu, kisah Mu'tah menjadi pembakar semangat umat Islam. Anak-anak tumbuh mendengar kisah Zaid yang memegang panji sampai akhir hidupnya. Mereka mendengar kisah Ja'far yang terbang di surga dengan dua sayap. Mereka mendengar syair-syair Abdullah yang menjadi penguat hati, dan nama Khalid bin Walid disebut dengan rasa hormat karena ia menyelamatkan pasukan muslim dari kehancuran total. Kisah Mu'tah mengajarkan bahwa kemenangan bukan selalu berada pada jumlah orang yang selamat atau musuh yang dikalahkan. Kemenangan sejati adalah tegaknya kehormatan, tegaknya kebenaran, tegaknya risalah, dan tegaknya jiwa yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan tanpa ragu. Hari-hari setelah pertempuran Mu'tah menjadi hari-hari penuh renungan bagi masyarakat Madinah. Mereka mulai melihat bahwa peristiwa itu bukan sekadar pertempuran biasa. Di balik gugurnya 3 panglima terbaik umat Islam, ada getaran besar yang tidak segera hilang. Ada pelajaran, ada kesedihan, ada kehormatan, dan ada isyarat bahwa perjalanan dakwah Rasulullah masih akan memasuki fase yang lebih besar dan lebih luas. Di majelis-majelis kecil, para sahabat berkumpul menceritakan kembali kisah Mu'tah, seakan mereka ingin memastikan bahwa setiap detailnya tidak hilang ditelan waktu. Seorang sahabat tua berkata kepada cucunya, "Wahai anakku, ingatlah kisah ini. Suatu hari engkau akan menceritakannya kepada anak-anakmu, dan mereka akan menceritakan kepada anak-anak mereka. Begitulah keberanian tidak boleh hilang dari dunia." Anak itu bertanya dengan polos, "Kakek, apakah mereka bertiga meninggal dengan rasa sakit?" Kakek itu tersenyum sedih. "Tidak, wahai cucuku. Mereka meninggal dengan hati yang penuh cahaya. Mereka tidak memikirkan sakit. Mereka memikirkan Allah, Rasul-Nya, dan panji itu. Panji itu lebih berat daripada segala rasa sakit." Di rumah Ja'far, Asma binti Umais masih merasakan kesedihan, tetapi ia juga mulai merasakan keteguhan yang ditanamkan Rasulullah
dalam dirinya. Suatu sore, ia melihat bayangan anak-anaknya yang sedang bermain di halaman, berlari sambil membawa sebatang kayu yang mereka anggap sebagai pedang. Salah satu dari mereka berkata, "Aku adalah Ja'far, ayahku yang terbang di surga." Asma berhenti memintal benang dan menatap mereka. Air matanya jatuh, tetapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena bangga. Ia berkata dalam hati, "Wahai Ja'far, engkau pergi, tetapi kekuatanmu tetap tinggal di dalam diri mereka." Sementara itu, Usamah bin Zaid sering duduk di depan rumahnya, memandangi jalan, seolah berharap ayahnya muncul dari kejauhan. Rasulullah yang sangat mencintai Usamah sering mendatanginya untuk menghapus kesedihan itu. Suatu hari, beliau memanggil Usamah dan berkata, "Wahai Usamah, ayahmu adalah laki-laki yang sangat aku cintai. Jika engkau ingin meneladani ayahmu, maka jadilah laki-laki yang menebarkan kedamaian dan keberanian." Usamah mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Kata-kata itu menjadi kekuatan yang membuatnya tumbuh sebagai salah satu panglima paling terpercaya di masa setelah Rasulullah wafat. Di tempat lain, saudara-saudara Abdullah bin Rawahah mengenang syair terakhir yang dibacakan Abdullah kepada dirinya sendiri sebelum maju ke medan perang. Mereka mengulanginya seperti doa, "Wahai diriku, engkau hanya sepotong daging. Ketika engkau tidak menginginkan surga, apakah itu bukan kehinaan bagimu?" Syair itu beredar hampir di setiap rumah, menjadi pengingat bahwa keikhlasan bukan hanya kalimat, tetapi perjalanan batin yang harus dilalui dengan penuh kesungguhan. Setelah beberapa minggu berlalu, suasana Madinah mulai kembali stabil. Namun, dalam diri Rasulullah, Mu'tah meninggalkan jejak yang dalam. Pada suatu malam, Rasulullah duduk sendirian di masjid. Beberapa sahabat melihat beliau dalam keadaan termenung. Mereka mendekat dengan hati-hati. Salah seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau memikirkan pasukan dan para syuhada?" Rasulullah mengangguk pelan dan berkata, "Aku melihat Zaid di surga berlari sambil tersenyum. Aku melihat Ja'far terbang dengan dua sayap. Aku melihat Abdullah membaca syair di taman-taman surga. Mereka hidup, lebih hidup daripada kalian di dunia." Sahabat-sahabat itu menundukkan kepala dengan mereka merasakan bahwa Rasulullah tidak hanya memimpin mereka, tetapi juga mencintai mereka dengan cinta yang lebih besar daripada cinta seorang pemimpin kepada pasukannya. Beberapa bulan setelah peristiwa Mu'tah, hubungan antara umat Islam dan wilayah Syam mulai berubah. Peristiwa itu membuat bangsa-bangsa di sekitar Jazirah Arab mulai memandang kaum muslimin dengan pandangan baru. Mereka menyadari bahwa umat Islam bukan kelompok kecil yang bisa diremehkan. Mereka memiliki keberanian, persatuan, dan keteguhan yang tidak biasa. Di beberapa tempat, para pedagang mulai bercerita, "Kami bertemu orang-orang Muslim di pasar. Mereka tidak takut menghadapi Romawi, padahal jumlah mereka kecil. Tetapi mereka pulang dengan kepala tegak. Mereka membawa kehormatan bersama mereka." Cerita itu menyebar ke desa-desa, kota-kota, dan akhirnya mencapai telinga para pemimpin di Syam dan Hijaz. Banyak yang mulai khawatir, tetapi banyak pula yang mulai penasaran tentang kekuatan iman yang dimiliki umat ini. Di antara para sahabat, peristiwa Mu'tah menjadi titik balik. Para pemuda yang sebelumnya hanya mendengar kisah-kisah kepahlawanan kini melihat bukti nyata keberanian dalam diri para panglima yang gugur. Mereka mulai berkata kepada diri mereka sendiri, "Jika kami dipanggil oleh Rasulullah suatu hari nanti, kami tidak akan ragu
untuk maju, sebagaimana Zaid, Ja'far, dan Abdullah maju. Para sahabat senior juga berubah pandangan. Mereka melihat bahwa dakwah Islam sudah tidak lagi berada di batas kota Madinah. Dakwah itu telah menembus Syam, memasuki wilayah Romawi, dan menyentuh hati banyak orang yang sebelumnya tidak mengenal Islam. Mereka menyadari bahwa peristiwa Mu'tah adalah pintu pertama menuju penyebaran Islam ke seluruh dunia. Rasulullah sendiri semakin jelas melihat bahwa masa depan umat Islam akan memasuki fase besar. Suatu malam, beliau duduk bersama beberapa sahabat dekat. Dengan suara lembut, beliau berkata, "Wahai sahabat-sahabatku, Syam akan menjadi negeri yang diberkahi. Banyak peristiwa besar akan terjadi di sana. Banyak dari kalian akan pergi ke sana, dan sebagian tidak kembali. Tetapi ketahuilah, jalan itu telah dibuka." Para sahabat mendengarkan dengan hati bergetar. Mereka mengerti bahwa pertempuran Mu'tah bukan akhir, tetapi awal dari perjalanan panjang yang kelak akan membawa umat Islam mencapai wilayah-wilayah luas di luar Jazirah Arab. Beberapa tahun kemudian, kata-kata Rasulullah terbukti ketika pasukan Muslim memasuki Syam, satu kota demi satu kota. Dan setiap kali mereka mendekati Mu'tah, mereka akan berhenti sejenak, menundukkan kepala, dan berkata, "Di tanah inilah 3 bintang Islam gugur. Semoga Allah membalas mereka dengan kemuliaan yang tidak pernah padam." Waktu terus bergerak maju, seperti untayan butir pasir yang tak dapat dihentikan. Namun kenangan tentang Mu'tah tidak pernah pudar dari ingatan masyarakat Madinah. Bahkan, semakin hari, kisah itu justru semakin kuat tertanam dalam hati mereka. Para sahabat yang terlibat dalam pertempuran itu sering dimintai cerita oleh orang-orang yang ingin mengetahui bagaimana 3 panglima itu gugur dengan kehormatan yang begitu agung. Suatu sore, di halaman masjid, beberapa anak muda berkumpul mengelilingi seorang sahabat yang telah berumur. Mereka memohon agar ia menceritakan kembali kisah Mu'tah. Sahabat itu tersenyum melihat semangat mereka, lalu berkata, "Wahai anak-anak muda, kalian ingin mendengar kisah itu karena hati kalian telah disentuh oleh Allah. Ketahuilah, kisah itu bukan kisah tentang kekalahan atau kemenangan duniawi, tetapi kisah tentang iman yang lebih besar daripada gunung-gunung yang kalian lihat." Anak-anak muda itu mendekat, duduk bersila, dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Sahabat itu melanjutkan, "Aku melihat Zaid maju sebagai panglima, membawa panji Rasulullah. Aku melihat wajahnya bercahaya, seakan ia sudah mengetahui bahwa ia akan segera bertemu Tuhannya. Ketika pedang menghantam tubuhnya, ia tidak mundur. Ia justru maju, seakan setiap pukulan adalah undangan untuk mendekat lebih cepat kepada surga." Salah seorang pemuda bertanya, "Wahai paman, bagaimana dengan Ja'far?" Sahabat itu menatap langit dengan mata berkaca-kaca. "Ja'far adalah pemandangan yang tidak akan aku lupakan selama aku hidup. Ketika tangan kanannya tertebas, ia masih memegang panji dengan tangan kirinya. Ketika tangan kirinya tertebas, ia mendekap panji itu dengan lengannya yang tersisa. Ia menyerahkan tubuhnya kepada pedang-pedang musuh, tetapi ia tidak menyerahkan panji itu kepada tanah. Dan ketika ia gugur, kami semua merasa seakan bumi berhenti berputar." Pemuda lain dengan suara lirih bertanya, "Bagaimana dengan Abdullah?" Sahabat itu menghela napas panjang. Abdullah maju dengan syair di bibirnya. Ia berbicara kepada dirinya sendiri, menguatkan jiwanya. Ia melawan bukan hanya musuh di luar, tetapi musuh yang lebih besar, yaitu keraguan dalam hati manusia. Dan ketika ia maju, ia tidak melihat kiri atau kanan. Ia maju menuju Allah. Ia gugur dengan hati yang penuh cahaya. Para pemuda
terdiam lama. Mereka membayangkan ketiga panglima itu dalam cahaya keabadian. Sementara itu, kehidupan di Madinah mulai berjalan menuju fase yang lebih besar. Peristiwa Mu'tah telah membuka mata banyak sahabat bahwa dakwah Islam tidak akan berhenti pada batas Jazirah Arab. Rasulullah sering berbicara tentang negeri-negeri jauh, tentang Irak, Persia, dan Syam. Para sahabat mendengarkan, tetapi mereka juga mengingat peristiwa Mu'tah yang menjadi bukti nyata bahwa benturan dengan kekuatan besar tidak dapat dihindari. Pada suatu hari, Rasulullah duduk bersama beberapa sahabat dekat. Beliau berkata dengan suara lembut namun tegas, "Wahai sahabat-sahabatku, Syam adalah negeri yang diberkahi. Kelak banyak dari kalian akan tinggal di sana. Kelak Syam akan menjadi pusat peradaban Islam." Seorang sahabat bertanya, "Apakah itu berarti kita akan menaklukkan Syam, wahai Rasulullah?" Rasulullah tersenyum, "Kalian akan memasuki negeri itu bukan sebagai penjara, tetapi sebagai pembawa cahaya. Kalian akan disambut oleh orang-orang yang hatinya telah disiapkan oleh Allah." Ucapan itu membuat sebagian sahabat merasa haru. Mereka memahami bahwa apa yang terjadi di Mu'tah hanyalah awal. Ada perjalanan panjang yang sudah menunggu. Di rumah-rumah para syuhada, kehidupan terus berjalan dengan caranya sendiri. Asma binti Umais, meski hatinya tetap merindukan Ja'far, mulai menguatkan dirinya. Ia merawat anak-anaknya dengan penuh kasih. Ia mengajarkan mereka tentang keberanian ayah mereka. Ia berkata, "Wahai anak-anakku, ayah kalian bukan hilang. Ayah kalian sedang menunggu kalian di surga." Anak-anak itu mendengarkan kata-kata itu dengan mata berbinar. Mereka tumbuh dengan perasaan bangga, meski tidak lagi memiliki ayah. Dan kelak, mereka tumbuh menjadi orang-orang besar karena mereka mewarisi keberanian dan keteguhan ayah mereka. Di keluarga Zaid, Usamah bin Zaid tumbuh menjadi pemuda yang sangat mencintai Rasulullah. Ia sering dipanggil oleh Rasulullah untuk duduk di dekat beliau. Rasulullah mengusap kepalanya, memberikan perhatian dan membimbingnya. Ketika Usamah menginjak usia dewasa, banyak orang mengatakan ia adalah gambaran ayahnya. Ia tumbuh menjadi panglima, sebagaimana ayahnya. Bahkan ia kelak memimpin pasukan besar ke wilayah Romawi, menggenapi langkah yang telah dimulai oleh ayahnya. Abdullah bin Rawahah tidak meninggalkan anak sebanyak Ja'far atau Zaid, tetapi syair-syair dan keteguhan jiwanya diwariskan kepada banyak sahabat muda. Mereka menghafal syair-syairnya, menjadikannya sebagai penguat hati ketika menghadapi ujian. Setiap kali para sahabat berkumpul untuk merencanakan langkah dakwah berikutnya, kisah Mu'tah selalu disebut. Salah seorang sahabat mungkin berkata, "Kita tidak boleh mundur karena Zaid tidak mundur." Yang lain berkata, "Ja'far terus maju, bahkan ketika tidak lagi memiliki tangan." Dan yang lain berkata, "Abdullah telah menunjukkan kepada kita bahwa berjuang adalah mengalahkan diri sendiri sebelum mengalahkan musuh." Mu'tah menjadi standar keberanian. Setiap pasukan yang hendak berangkat ke medan perang selalu diberi cerita tentang tiga panglima itu. Dan para prajurit mendengarkannya dengan hati yang menyala, seakan mereka melihat ketiganya berjalan di hadapan mereka, memimpin menuju cahaya. Dan Rasulullah dalam banyak kesempatan menyebut nama mereka dengan penuh kasih. Pada suatu malam, ketika beliau duduk sendirian, beberapa sahabat mendekati beliau. Mereka melihat mata Rasulullah basah oleh air mata. Salah seorang bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau merindukan Zaid, Ja'far, dan Abdullah?" Rasulullah menjawab, "Aku merindukan mereka setiap hari. Mereka berlari di taman-taman surga, dan setiap kali aku mengingat mereka, hatiku menjadi hangat. Allah telah memuliakan mereka." Pada tahun-tahun berikutnya, ketika peristiwa-peristiwa besar mulai terjadi, ketika umat Islam mulai memasuki Syam dengan langkah yang mantap, banyak dari mereka tidak lupa untuk berhenti di Mu'tah. Mereka menundukkan kepala dan berkata, "Di tanah ini,
iman menemukan kehormatannya. Di tanah ini, 3 bintang naik ke langit. Musim berlalu, dan Madinah perlahan memasuki masa yang semakin syarat kejadian besar. Setelah peristiwa Mu'tah, para sahabat sering merasa bahwa dunia yang mereka kenal sedang berubah dengan cepat. Apa yang dahulu hanya berupa kota kecil yang penuh ketenangan kini menjadi pusat pergerakan yang mengguncang seluruh jazirah. Sebagian dari perubahan ini lahir dari keberanian para syuhada Mu'tah, karena kisah mereka menyala di dalam hati setiap laki-laki, perempuan, dan anak-anak di Madinah. Suatu sore yang cerah, langit Madinah berwarna biru lembut dan suara anak-anak bermain terdengar dari kejauhan. Di dalam rumah Rasulullah, beberapa sahabat berkumpul. Mereka membicarakan kabar-kabar baru dari wilayah sekitar. Wilayah utara mulai memperhatikan kekuatan kaum muslimin dengan cara yang berbeda. Tindakan Syurahbil yang membunuh utusan Rasulullah telah membuka mata banyak orang bahwa kaum muslimin tidak tinggal diam atas kezaliman. Namun, lebih dari itu, keberanian pasukan kecil dalam menghadapi pasukan Romawi yang sangat besar menjadi pembicaraan di banyak negeri. Rasulullah duduk dengan tenang mendengarkan laporan-laporan itu. Di samping beliau, Usamah bin Zaid duduk dengan wajah serius. Pemuda itu telah tumbuh dengan cepat. Sorot matanya mencerminkan kedalaman yang diwarisinya dari ayahnya, Zaid bin Haritsah. Sesekali, Rasulullah mengusap kepala Usamah dengan lembut, seakan tidak pernah lupa bahwa pemuda itu adalah anak dari orang yang sangat beliau cintai. Beberapa sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, bangsa Romawi mulai khawatir. Mereka takut bahwa kaum muslimin akan kembali ke Syam lebih cepat daripada yang mereka kira." Rasulullah menjawab, "Biarkan mereka memikirkan apa yang mereka inginkan. Kita tidak bergerak karena ketakutan mereka. Kita bergerak karena perintah Allah." Perkataan Rasulullah selalu membawa ketenangan kepada para sahabat. Mereka merasakan bahwa arah yang mereka tempuh telah ditentukan dari langit. Pada malam hari, Rasulullah memanggil Usamah bin Zaid secara khusus. Pemuda itu datang dan duduk di sisi beliau. Rasulullah berkata dengan suara lembut, "Wahai Usamah, engkau telah tumbuh menjadi pemuda yang kuat dan cerdas. Engkau akan menjalani tugas besar suatu hari nanti." Usamah menunduk dengan rasa haru. "Wahai Rasulullah, aku adalah hamba Allah dan hamba agamamu. Perintahkan apapun yang engkau kehendaki." Rasulullah memandangnya lama, seakan melihat bayangan Zaid dalam diri Usamah. "Suatu hari nanti, aku akan mengutusmu memimpin pasukan menuju negeri yang jauh. Engkau akan memimpin mereka sebagaimana ayahmu memimpin pasukan di Mu'tah." Jantung Usamah bergetar mendengar itu. Ia lega sekaligus takut. "Apakah aku mampu, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Kemampuanmu ada pada Allah. Engkau hanya perlu berserah dan berusaha." Di luar rumah, angin malam berhembus lembut membawa suara doa dari rumah-rumah para sahabat. Malam di Madinah selalu istimewa. Tidak ada kota yang lebih tenang dan lebih penuh cahaya daripada Madinah ketika orang-orangnya bangun untuk sholat malam. Cahaya lilin dan oil lampu memantul di dinding-dinding rumah mereka, dan doa mereka naik ke langit tanpa henti. Beberapa hari kemudian, para sahabat berkumpul di salah satu halaman rumah Ja'far. Mereka mendengar suara tawa kecil anak-anak Ja'far. Mereka berlari-lari membawa kayu, berpura-pura menjadi ksatria. Salah seorang anak berkata, "Aku adalah Ja'far, aku memiliki 2 sayap di surga." Yang lain berkata, "Aku adalah paman Zaid, aku membawa panji Rasulullah."
Asma binti Umais tersenyum melihat tingkah anak-anak itu. Ia berkata kepada para sahabat yang datang, anak-anak ini tidak melihat ayahnya gugur, tetapi mereka merasakan kehadirannya. Mereka tumbuh dengan bangga. Salah seorang sahabat berkata, "Wahai Asma, kami ingin menceritakan kepada mereka suatu hari nanti bagaimana ayah mereka gugur." Asma menjawab, "Mereka akan mendengarnya dari kalian, dan mereka akan membawa cerita itu sepanjang hidup mereka." Pada malam yang lain, beberapa sahabat yang pernah ikut dalam pasukan Mu'tah berkumpul di luar kota. Mereka duduk mengelilingi api unggun, memandangi bara merah yang memantulkan cahaya di wajah mereka. Seorang sahabat berkata, "Aku masih bisa mendengar suara Ja'far hingga sekarang." Suara itu berkata, "Jangan biarkan panji itu jatuh." Aku tidak tahu apakah itu suara hatiku atau suara dari dunia lain. Yang lain menjawab, "Ketika aku memejamkan mata, aku melihat Abdullah berlari sambil memegang panji itu. Aku melihatnya seperti cahaya di tengah gelap." Mereka semua tertunduk, mengenang. Seorang sahabat tua berkata, "Peristiwa itu telah mengubah cara berpikir kita. Kita bukan lagi bangsa kecil di tengah padang pasir. Kita adalah pembawa risalah Allah. Dan mereka bertiga telah menunjukkan kepada kita bagaimana cara melangkah." Perlahan, pengetahuan tentang kejadian Mu'tah menyebar ke seluruh jazirah. Para pedagang membawa cerita itu ke pasar-pasar Yaman, ke pelabuhan-pelabuhan Oman, hingga ke kota-kota kecil di utara. Banyak orang berkata, jika pasukan kecil bisa melawan puluhan ribu prajurit Romawi, berarti mereka memiliki sesuatu yang tidak dimiliki bangsa lain. Dan memang demikian, mereka memiliki iman. Bertahun-tahun kemudian, ketika Rasulullah mempersiapkan pasukan besar yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid, banyak orang mengingat kembali Mu'tah. Mereka berkata, ini adalah perjalanan yang disiapkan oleh gugurnya Zaid, Ja'far, dan Abdullah. Jalan ini dibuka oleh darah mereka. Usamah berdiri di depan pasukannya, memegang panji itu dengan tangan. Ia mengingat ayahnya, mengingat suara Rasulullah, mengingat bagaimana Madinah menggigil ketika kabar syahid sampai, dan ia berkata dalam hati, "Wahai ayah, aku akan meneruskan langkahmu." Di kejauhan, angin gurun berhembus membawa suara-suara masa lalu, seakan memanggil umat Islam untuk melanjutkan perjalanan yang sudah dimulai. Dan kisah Mu'tah terus hidup, menjadi cahaya yang menuntun umat Islam menuju masa depan yang penuh kemenangan. Hari-hari berikutnya di Madinah dipenuhi dengan suasana yang tidak hanya muram, tetapi juga penuh harapan. Kesedihan atas gugurnya 3 panglima terpendam dalam hati setiap orang. Namun, di balik itu terdapat perasaan bahwa pintu baru telah terbuka bagi umat Islam. Para sahabat mulai menyadari bahwa dunia yang mereka hadapi jauh lebih besar daripada yang pernah mereka bayangkan. Pada suatu pagi yang hangat, ketika langit Madinah berwarna keemasan dan burung-burung berterbangan dari atap rumah ke atap rumah, Rasulullah berjalan melewati pasar. Para pedagang menghentikan aktivitas mereka untuk menghormati beliau. Mereka memberi salam dengan suara lembut, tetapi mata mereka tetap memancarkan rasa penasaran dan kekaguman yang tidak dapat disembunyikan. Rasulullah berhenti di dekat seorang pedagang tua yang berasal dari wilayah utara. Beliau bertanya, "Wahai saudara, apakah engkau datang dari Syam?" Pedagang itu mengangguk dengan raut wajah penuh rasa hormat. "Benar, wahai Rasulullah." "Adakah kabar dari negeri itu?" tanya Rasulullah. Pedagang itu menarik napas panjang, seakan ia membawa cerita yang besar. "Wahai Rasulullah,
Setelah terjadinya pertempuran di Mu'tah, banyak orang di Syam berbicara tentang kaum muslimin. Mereka mengatakan bahwa pasukan kecil yang dipimpin oleh Zaid, Ja'far, dan Abdullah adalah pasukan yang tidak takut mati. Bahkan, beberapa tetua suku berkata bahwa keberanian mereka tidak pernah mereka saksikan sebelumnya. Rasulullah menundukkan kepala, matanya berkaca-kaca. Allah memuliakan mereka di dunia dan akhirat. Pedagang itu melanjutkan, sebagian dari mereka percaya bahwa agama ini akan masuk ke Syam. Mereka berkata bahwa jika kaum muslimin dapat menghadapi pasukan Romawi tanpa gentar, maka kelak mereka pasti akan kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Ucapan itu membuat beberapa sahabat yang mendengarkan merinding. Mereka merasakan bahwa apa yang dikatakan oleh pedagang itu bukan sekadar kabar, tetapi pertanda tentang masa depan. Di rumah-rumah para syuhada, perasaan kehilangan mulai berubah menjadi energi baru. Anak-anak Ja'far tumbuh menjadi pemuda yang penuh semangat. Mereka sering duduk di sekitar Asma binti Umais, ibu mereka, sambil bertanya tentang ayah mereka. "Wahai ibu," tanya salah seorang anak Ja'far pada suatu sore, "apakah benar ayah memiliki 2 sayap di surga?" Asma tersenyum lembut. "Ya, wahai anakku, Rasulullah sendiri yang melihatnya. Ayah kalian terbang di surga seperti malaikat." Anak itu terdiam sejenak, lalu berkata, "Aku ingin menjadi seperti ayah." Asma memegang pundaknya dan berkata, "Jadilah laki-laki yang mencintai Allah. Jika engkau melakukan itu, engkau akan lebih mulia daripada apapun di dunia ini." Selain keluarga Ja'far, keluarga Abdullah bin Rawahah pun sering mengenang syair-syairnya. Pada suatu malam, di antara suara jangkrik dan semilir angin gurun, beberapa sahabat berkumpul untuk membaca kembali syair terakhir Abdullah. Salah seorang dari mereka membacakan bait yang paling terkenal. "Wahai diriku, jika engkau tidak terbunuh pada jalan Allah, maka engkau tetap akan mati. Maka, mengapa engkau tidak memilih kemuliaan yang lebih tinggi?" Begitu bait itu selesai diucapkan, semua sahabat yang hadir menundukkan kepala. Seorang pemuda yang baru saja mencapai usia dewasa berbisik, "Syair itu seolah berbicara kepadaku, seolah memanggilku." Sahabat tua yang duduk di sampingnya berkata, "Itulah kekuatan kata-kata yang lahir dari hati yang ikhlas." Sementara itu, Rasulullah sering memikirkan masa depan umat. Peristiwa Mu'tah telah membuka jalan yang tidak bisa ditutup lagi. Pada suatu malam, beliau duduk bersama Abu Bakar dan Umar di masjid. Cahaya lampu minyak memantul di wajah mereka. Rasulullah berbicara dengan suara yang dalam, "Wahai Abu Bakar, wahai Umar, ingatlah bahwa Syam akan menjadi negeri yang penting bagi umat ini. Aku melihat banyak dari umatku tinggal dan wafat di sana." Abu Bakar berkata dengan lembut, "Wahai Rasulullah, apakah itu berarti kita akan kembali ke Syam suatu hari nanti?" Rasulullah tersenyum. "Waktu itu akan datang. Dan ketika datang, umat ini akan melihat tanda-tanda kebesaran Allah di sana." Beberapa hari kemudian, Rasulullah memanggil Usamah bin Zaid lagi. Pemuda itu datang dengan langkah mantap. Meskipun masih sangat muda, sorot matanya menunjukkan kedewasaan yang tumbuh lebih cepat daripada usianya. Rasulullah berkata kepadanya, "Wahai Usamah, peristiwa Mu'tah bukan akhir, itu adalah pembuka. Suatu hari nanti, engkau akan memimpin pasukan menuju wilayah utara." Usamah bertanya, "Apakah aku akan kembali ke tanah tempat ayahku gugur?" Rasulullah mengangguk dengan lembut, "Ya, wahai Usamah, tetapi engkau akan pergi bukan sebagai anak yang kehilangan ayah, melainkan sebagai pemimpin yang membawa kehormatan umat." Usamah merasakan getaran dalam dadanya.
apakah aku mampu memikul amanah itu?" Rasulullah menjawab, "Engkau mampu karena Allah yang akan menuntunmu." Angin malam bertiup melewati tirai rumah, membawa aroma pasir dan udara dingin gurun. Suasana itu membuat Usamah merasa bahwa tugas besar sedang menunggunya dan ia harus mempersiapkan diri. Di luar rumah Rasulullah, para sahabat masih membicarakan masa depan umat. Sebagian dari mereka merasa takut menghadapi kekuatan Romawi lagi, tetapi sebagian besar justru merasa bersemangat. Mereka berkata, "Jika Zaid, Ja'far, dan Abdullah dapat membuka jalan, maka kita harus melanjutkannya." Pada malam menjelang tidur, banyak orang di Madinah berdoa dengan cara yang tidak pernah mereka lakukan sebelumnya. Mereka berdoa agar Allah memberikan kekuatan kepada umat Islam untuk melanjutkan perjalanan panjang itu. Mereka berdoa agar pengorbanan para syuhada tidak sia-sia. Dan mereka berdoa agar Rasulullah diberi umur panjang untuk memimpin mereka melewati masa-masa yang akan datang. Di kejauhan, gurun malam tampak luas dan sunyi. Namun, bagi mereka yang memahami sejarah, gurun itu menyimpan suara-suara yang tidak pernah hilang. Suara derap kuda pasukan Mu'tah, suara seruan Zaid, suara tekad Ja'far, suara syair Abdullah. Semua itu tidak hilang. Semua itu hidup di dalam hati umat Islam. Dan perjalanan mereka baru saja dimulai. Malam-malam di Madinah setelah peristiwa Mu'tah selalu memiliki nuansa yang berbeda. Ada keheningan yang terasa lebih dalam daripada sebelumnya, seperti seakan seluruh kota sedang memikirkan masa depan yang akan datang. Para sahabat mulai melakukan banyak renungan. Mereka mengingat kembali bagaimana Zaid, Ja'far, dan Abdullah mengorbankan hidup mereka demi menjaga kehormatan umat. Kisah itu menjadi percikan yang menyalakan semangat persatuan dalam hati setiap laki-laki dan perempuan di Madinah. Suatu malam, di beranda rumah Rasulullah, cahaya bulan jatuh lembut di lantai tanah. Abu Bakar dan Umar duduk menemani Rasulullah. Mereka berbicara pelan, seakan tidak ingin merusak kesunyian malam. Rasulullah memandang langit yang dipenuhi bintang, dan dalam keheningan itu, beliau berkata, "Wahai Abu Bakar, wahai Umar, bumi yang luas ini akan dilewati oleh umatku. Mereka akan pergi ke timur, ke barat, ke utara, dan ke selatan. Mereka akan membawa cahaya kepada orang-orang yang belum pernah melihat cahaya itu." Abu Bakar menatap beliau dengan raut wajah penuh kepercayaan. "Wahai Rasulullah, kami siap melangkah kemanapun engkau arahkan." Rasulullah tersenyum, sebuah senyuman yang menenangkan hati siapapun yang melihatnya. Waktunya akan datang, dan ketika waktu itu tiba, kalian akan saling menguatkan. Di tempat lain, Umar yang biasanya tegas dan gagah tampak terdiam lebih lama dari biasanya. Ia menunduk dan berkata, "Peristiwa Mu'tah telah mengguncang hati kami, tetapi peristiwa itu juga membuat kami mengerti tentang arti pengorbanan yang sebenarnya." Rasulullah menepuk pundaknya. "Kalian semua adalah orang-orang pilihan. Allah tidak akan membiarkan kalian berjalan sendirian." Beberapa hari kemudian, di rumah kecil tempat Usamah bin Zaid tinggal, suasana terasa agak sibuk. Pemuda itu sedang memeriksa perlengkapan kudanya. Tali pelana, pedang yang diwariskan ayahnya, dan pakaian perangnya. Meski perintah resmi belum turun, ia merasa bahwa waktunya untuk memimpin pasukan semakin dekat. Seorang sahabat muda datang menghampiri Usamah. "Wahai Usamah, engkau terlihat sibuk hari ini." Usamah menjawab, "Aku hanya ingin memastikan bahwa aku siap ketika Rasulullah memanggilku." Sahabat itu tersenyum. "Engkau begitu mirip dengan ayahmu. Tindakanmu cepat, persiapanmu rapi." Usamah menatap pedang ayahnya dengan perasaan campur aduk. "Aku merasa seperti ayahku sedang mengawasiku. Aku ingin membuatnya bangga." Sahabat itu meletakkan tangan di pundaknya. "Engkau pasti akan membuatnya bangga, wahai Usamah." Sementara itu, di halaman rumah Ja'far, anak-anaknya semakin tumbuh
menjadi pemuda yang pemberani. Pada suatu sore, beberapa sahabat duduk mendengarkan mereka melantunkan syair yang mereka pelajari dari para sahabat yang mengenal ayah mereka. Salah seorang anak Ja'far berdiri di tengah halaman dan berkata dengan lantang, "Ayahku tidak lagi memiliki tangan di dunia, tetapi dia memiliki 2 sayap di surga." Para sahabat menitikkan air mata mendengar itu. Seorang sahabat berkata, "Anak-anak ini kelak akan menjadi pemimpin. Keberanian ayah mereka ada dalam darah mereka." Asma binti Umais yang mendengar ucapan itu hanya tersenyum dengan penuh pengertian. "Aku berharap mereka tumbuh sebagai laki-laki yang tidak takut menghadapi." Pada saat yang sama, di wilayah utara Jazirah, beberapa pedagang kembali dari perjalanan menuju Syam. Mereka membawa berita yang mengejutkan. Di pasar Madinah, mereka berkumpul dan berkata, orang-orang di Syam berbicara tentang pasukan muslimin dengan rasa takut dan kagum. Mereka mengatakan bahwa pasukan kecil yang datang ke Mu'tah bukan hanya pasukan, tetapi cahaya yang mencoba menembus kegelapan. Seorang pedagang lain berkata, bahkan beberapa kepala suku mulai bertanya-tanya, apakah agama yang dibawa oleh Muhammad adalah agama yang sebenarnya? Mereka berkata, kalau bukan agama yang benar, bagaimana mungkin mereka berani menghadapi pasukan Romawi tanpa gentar? Berita itu menyebar cepat di Madinah. Banyak sahabat yang merasa bahwa pintu ke wilayah Syam sudah mulai terbuka. Mereka mulai membicarakan kemungkinan bahwa suatu hari nanti umat Islam akan memasuki negeri itu dengan kedamaian. Pada suatu malam, Rasulullah memanggil beberapa sahabat ke rumahnya. Mereka duduk melingkar, menunggu arahan dari beliau. Rasulullah memulai pembicaraan dengan nada lembut tetapi penuh ketegasan. Wahai sahabat-sahabatku, Syam adalah negeri yang diberkahi. Kelak umat ini akan memasukinya dan menetap di sana. Dan kalian semua harus siap menghadapi perjalanan itu. Seorang sahabat bertanya, apakah kita akan kembali ke Syam dalam waktu dekat, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, waktunya akan segera tiba, dan yang akan memimpin pasukan itu adalah Usamah bin Zaid. Para sahabat saling pandang penuh kekaguman. Mereka sudah melihat kedewasaan Usamah meskipun ia masih sangat muda. Mereka tahu bahwa jika Rasulullah telah memilihnya, maka pilihan itu pasti yang terbaik. Pada hari berikutnya, Rasulullah memanggil Usamah secara resmi. Pemuda itu datang dengan penuh rasa hormat. Rasulullah berkata, wahai Usamah, aku tugaskan engkau memimpin pasukan menuju wilayah yang pernah dilewati ayahmu. Engkau akan menuju daerah dekat Mu'tah dan menghadapi pasukan yang membunuh utusan Allah. Usamah meneteskan air mata. Wahai Rasulullah, aku akan menjalankan amanah ini sebaik-baiknya. Rasulullah memegang kedua pagi itu. Matahari terbit dengan sinar yang lembut, seakan mengetahui bahwa Madinah sedang memulai fase baru dalam sejarahnya. Para sahabat bangun lebih awal dari biasanya. Mereka merasa hari itu bukan hari biasa, melainkan hari yang akan menjadi penanda bagi perjalanan panjang umat Islam. Di kota itu, suara langkah para pemuda terdengar dari kejauhan. Mereka datang memenuhi panggilan Rasulullah, bergabung dalam pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Usamah berdiri di tengah-tengah lapangan kecil di luar Madinah, memegang panji yang pernah dipegang ayahnya. Angin pagi menggoyangkan ujung panji itu perlahan, dan Usamah merasakan bahwa panji itu seakan berbicara kepadanya. Ia memejamkan mata sejenak dan berkata dalam hati, wahai ayahku, bimbinglah langkahku, aku akan melanjutkan jalanmu. Beberapa pemuda datang dan memberi hormat kepadanya. Salah seorang dari mereka berkata, wahai Usamah,
kami siap mengikuti perintahmu." Usamah mengangguk dengan penuh ketegasan. "Kita akan berangkat setelah Rasulullah memberi restu terakhir. Hari ini bukan hanya perjalanan fisik, ini adalah perjalanan untuk meneguhkan kehormatan umat." Di tengah persiapan itu, terdengar suara langkah seseorang mendekat. Ketika para sahabat menoleh, mereka melihat Rasulullah sendiri berjalan ke arah pasukan. Para pemuda segera menundukkan kepala karena hormat. Cahaya matahari pagi menyinari wajah Rasulullah yang tampak tenang meski mengandung isyarat bahwa masa beliau di dunia tidak akan lama lagi. Usamah segera mendekat dan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau datang untuk memberi arahan kepada kami?" Rasulullah memegang tangan Usamah, memandangnya dengan penuh cinta. "Wahai Usamah, bertindaklah dengan keadilan. Jangan menyakiti orang yang tidak memerangi kalian. Perlakukan perempuan, anak-anak, dan orang tua dengan penuh kasih. Ingatlah bahwa engkau membawa risalah, bukan dendam." Usamah mengangguk dengan mata berkaca-kaca. "Aku akan mengikuti semua nasihatmu, wahai Rasulullah." Beberapa sahabat yang lebih tua berdiri di belakang Rasulullah. Mereka merasa bangga melihat pemuda setangguh Usamah dipercaya memimpin pasukan. Namun, sebagian kecil dari mereka sempat ragu dalam hati. Mereka bertanya-tanya, apakah seorang pemuda yang baru menginjak usia muda mampu memimpin pasukan berisi laki-laki dewasa yang sudah berperang berkali-kali. Namun, mereka tidak berani mengucapkannya. Mereka tahu bahwa jika Rasulullah telah memilih seseorang, maka pilihan itu selalu merupakan pilihan yang benar. Setelah Rasulullah memberikan restu, beliau kembali ke rumahnya dengan berjalan perlahan. Beberapa sahabat memperhatikan langkah beliau dan berkata, "Wahai sahabat, lihatlah langkah Rasulullah. Ia tampak letih